Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN Pasir Putih 01 Kota Depok, lingkup pendidikan sekolah dasar kelas 5. Tujuan yang ingin dicapai, aksi yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 pada pembelajaran tematik, materi macam-macam, dan fungsi otot manusia melalui model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta di kelas 5 pada pembelajaran tematik, materi, macam-macam gerak otot, dan cara menjaga otot manusia melalui model problem-based learning. Penulis Yudi Herdiansyah SPD, tanggal pembelajaran aksi 1, Kamis tanggal 1 September 2022, pembelajaran aksi 2, Jumat tanggal 15 September 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Pembelajaran aksi 1A, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, yang kedua siswa tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan yang ketiga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. B, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan, karena yang pertama, sebagian guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktik pembelajaran ini dapat memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Untuk fasilitator yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan melalui penggunaan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu sebagai motivator dengan memberikan dukungan pembelajaran berupa bimbingan dan arahan, serta semangat kepada peserta didik yang mengalami kendala dalam menyelesaikan permasalahan dan juga tugas yang diberikan. Pembelajaran aksi 2A, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu 1. Siswa belum berani mengemukakan pendapat baik dalam diskusi maupun saat presentasi, dan yang kedua siswa tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan yang ketiga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang B, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena sebagian guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktik pembelajaran ini dapat memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan yang pembelajaran. C. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini yaitu sebagai fasilitator dan motivator, di mana fasilitator di sini dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, motivator yaitu dengan memberikan dukungan pembelajaran berupa bimbingan dan arahan serta semangat kepada peserta didik. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Pembelajaran aksi 1, di sini ada penyebab masalahnya yaitu 4. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, kurangnya guru memanfaatkan media pembelajaran. Dan yang keempat, latar belakang pekerjaan dan pendidikan orang tua, sehingga banyak orang tua yang sibuk bekerja dan tidak sempat memberikan bimbingan belajar kepada anaknya selama di rumah. Untuk tantangan yang dihadapi yaitu berdasarkan penyebab permasalahan tadi adalah yang pertama penggunaan model pembelajaran yang masih baru sehingga siswa masih beradaptasi dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti adanya presentasi, memberikan tanggapan, dan lain-lain. Yang kedua, kondisi ruang kelas yang tidak luas sehingga membuat ruang gerak anak terbatasi karena pengaturan tempat duduk berkelompok. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan motivasi dan minat siswa serta kemampuan siswa melalui proses pembelajaran yang seru, menantang, dan menyenangkan. Dan yang keempat, manajemen waktu harus diperhatikan karena untuk mengantisipasi kelebihan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk keterlibatan dalam aksi yang pertama ini ada guru yang berperan dalam berkompetensi pedagogik dan profesional. Yang kedua, siswa berperan dalam sasaran menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, rekan sejawat yang berperan untuk memberikan masukan kepada guru yang sedang proses pembelajaran. Dan yang keempat, dosen dan pamong yang memberikan masukan, arahan, dan bimbingan selama pelaksanaan aksi 1. Untuk pelajaran aksi 2, tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik membuat kelulusan bagi peserta didik itu untuk mengemukakan pendapat, namun ada juga beberapa yang menjadi mengobrol. Yang kedua, kondisi ruang kelas yang tidak luas sehingga membuat ruang gerak anak terbatasi karena pengaturan tempat duduk berkelompok. Di sini guru harus bisa meningkatkan motivasi dan minat siswa. Kemudian yang keempat, manajemen waktu harus diperhatikan karena untuk mengantisipasi kelebihan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk keterlibatannya sama dengan aksi yang pertama, yaitu ada guru, siswa, teman sejawat, dan juga dosen.
aksi untuk langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, dan bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Untuk pembelajaran aksi yang pertama, yaitu berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Strategi yang digunakan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi pelajaran. Adapun model pembelajaran yang dipilih yaitu problem based learning atau PBL. Yang selanjutnya proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, serta mempelajari karakteristik materi yaitu mengenai fungsi dan macam-macam otot manusia. Yang ketiga yaitu sumber daya yang digunakan yaitu jaringan internet, YouTube, jurnal mengenai model PDBL, dan buku siswa tema 1 kelas 5. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa, yaitu strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual melalui penggunaan PPT atau PowerPoint dan video pembelajaran dari YouTube. Selanjutnya, proses pembuatan media pembelajaran inovatif oleh guru sendiri yaitu dimulai dari mencari referensi yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi, fungsi, dan macam-macam otot manusia melalui video pembelajaran, lagu otot manusia, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran yaitu buku siswa kelas 5, video di YouTube, internet, dan aplikasi Microsoft PowerPoint. Poin ketiga yaitu meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan RPP, LKPD, dan penyediaan video pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. B. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang dapat mengaktifkan peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran melalui sintaks dari model problem-based learning, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok, yang keempat penyajian hasil karya, dan yang kelima evaluasi proses penyelesaian masalah. Sumber daya yang diperlukan yaitu kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP, LKPD, dan media pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Pembelajaran aksi 2. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru tadi, pemilihan model pembelajaran inovatif yaitu sama dengan pemilihan media pembelajaran pada aksi yang pertama, yaitu strategi yang digunakan yaitu dengan memilih model pembelajaran inovatif, memahami karakteristiknya, kemudian karakteristik pembelajaran, dan model yang dipilih yaitu problem-based learning. Proses pemilihan model ini itu melalui mempelajari model-model pembelajaran inovatif, melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, serta mempelajari karakteristik materi yaitu fungsi dan macam-macam otot manusia. Sumber daya yang digunakan yaitu jaringan, internet, YouTube, jurnal mengenai model PBL, dan buku siswa tema kelas 5. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa yaitu strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual dengan menggunakan PPT dan atau PowerPoint dan video pembelajaran dari YouTube. Yang kedua, proses pembuatan media pembelajaran inovatif oleh guru sendiri ini dimulai dari mencari referensi yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi, fungsi, dan macam-macam otot manusia melalui video pembelajaran lagu otot manusia dan LKPD. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran yaitu buku siswa kelas 5, video di YouTube, internet, dan aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang keempat, meningkatkan aktivitas atau keaktifan motivasi peserta didik. Itu yang pertama, strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan RPP, LKPD, dan penyediaan video pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, proses pengembangan RPP ini sesuai dengan sintaks dari PBL yaitu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok, penyajian hasil karya, dan yang kelima, evaluasi proses penyelesaian masalah. Sumber daya yang diperlukan yaitu kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP, LKPD, dan media pembelajaran yang bersifat pada aktivitas peserta didik.
Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, dampak dari penerapan mode problem-based learning ini yang dipadukan dengan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran tema efektif karena dapat membuat peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, serta dari setiap kelompok menjawab permasalahan yang ada, kemudian mempresentasikannya di depan, dan hal ini membuat siswa menjadi termotivasi untuk selalu mengikuti pembelajaran. Yang kedua, sebagian respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang, karena mereka terlihat antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun pada akhir pembelajaran, yaitu melalui kegiatan evaluasi, masih terdapat siswa yang belum mencapai KKM, yaitu sebanyak 5 orang dari 36 siswa atau sebesar 86,11%. Hal ini menjadi catatan bagi guru untuk meningkatkan presentasinya di aksi yang kedua. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Pembelajaran yang dapat diambil itu sebagai seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pembelajaran aksi yang kedua di sini hampir sama dengan yang pertama, yaitu mendapatkan respon yang sangat positif dari peserta didik, yaitu hampir semua peserta didik memberikan respon yang baik terhadap kegiatan pembelajaran ini, yaitu mereka sangat senang dan terlihat antusias untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil evaluasi yang meningkat dari evaluasi aksi yang sebelumnya, yaitu dari 36 siswa, hanya 1 orang saja yang nilainya di batas KKM atau sebesar 97,22% tingkat keberhasilan di kelas. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP. Pembelajaran yang dapat diambil yaitu sebagai seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Dan berikut adalah dokumentasi dari aksi yang pertama dan aksi yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.